Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 19 Desember 2024 jam 10.57. Kembali kita bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Saham yang kita bahas adalah Koci, NICL, dan Mutu. Kita akan melihatnya dari value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengandalian. Disclaimer dulu bahwa pembahasan kita ini adalah untuk edukasi ataupun bahan perbandingan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing. Pada titik akhir adalah kita ingin mendapatkan sebuah saham yang ada diskonnya, kemudian ada potensi untuk multi bagger, dan juga selama menunggu momentum itu tiba kita ada dapat dividen ya yang memenuhi kriteria. Baik, untuk pembahasan tiga saham ini, ketiganya ini dari data awal ya, ada satu kriteria ya yang belum memenuhi, tapi mungkin masih bisa untuk jadi pertimbangan seperti itu ya. Yang pertama ini ya, kita punya dua data triwulan 2 dan 3 untuk modal atau ekuitas ya, ini terjadi penurunan ya. Untuk ekuitas ada penurunan, kemudian untuk keuntungan bersih juga ada penurunan ya. Dan di keuntungan bersih ini ya, mereka untung tapi masih di bawah 10%, yang menurut saya pribadi 10 rupiah ya. Ini yang menurut saya pribadi di bawah 10 rupiah ya, kriteria saya ya. Tapi kalau dari segi perbandingan nanti kita akan ada melihat perbedaannya ya. Jadi secara umum bahwa valuasinya ini menurun. Untuk harga juga menurun, bahkan di harga 50, nanti kita cek harga terbaru ya. Aset lancar ini meningkat, hutang berkurang ya. Jadi kesimpulan awal kita bahwa valuasinya menurun, tetapi dari segi ketahanan perusahaan itu membaik ya. Coba kita cek dulu ya, Koci berapa di harga sekarang. Dia di harga 50 ya. Baik, sekarang kita lihat perbandingan dulu ya. Yang pertama triwulan 2 nya ini 25%, keuntungannya triwulan 3 nya 21%. Kalau melihat data ini ya, berarti dia termasuk fast grower ya, perusahaannya bertumbuh cepat ya. Yang kedua di sini bahwa kita melihat dari segi valuasinya, harga sekarang di 50 ya. Sementara nilai bukunya ini 28, berarti harga sekarang sudah di atas ya, 75% di atas, atau ini artinya sekarang ini PBB nya 1,75 ya, 1,75. Untuk maksimal belinya di 62, harga sekarang 50, berarti dia dalam valuasi wajar ya. Jadi kalau kita simpulkan, kalau beli sekarang ini kita dapat diskon 19%. Namun kalau untuk mengejar PBB 2,5 itu masih ada 42%, tapi karena dia fast grower kita tidak melihat itu dulu ya. Untuk dividen, perusahaan sudah membagikan dividen ini 60%, dan kalau misalnya dibagikan saat ini itu sekitar 7,45%, berarti ini sudah memenuhi kriteria ya. Dari segi kriteria dulu ya. Kemudian juga bahwa perusahaan ini membagikan dividen, dia hanya satu kali dalam 1 tahun ya, otomatis berarti di 3,72 atau 4 ini ya, berarti perusahaan kalau misalnya menunggu dividennya, berarti kita masih ada 4 rupiah ya, atau sekitar 4 rupiah, 3,72 ini ya. Lanjut dari segi free cash flow atau dari segi ketahanan, ini menurun dari 6 rupiah menjadi 4 atau setara 4, tapi masih 14%. Aset lancar oke. Tadi ya, hutang tadi berkurang, tidak masalah ya. Dan saham di bursa pun
baru 20% yang ada di bursa ya. Jadi kesimpulan awal kita untuk perusahaan ini ya, karena dia fast grower dan sekarang bertumbuh wajar, jadi di saat seperti ini kalau menurut saya ya, ini dari perhitungan awal ya, belum dari teman ya, bahwa dari segi data seperti ini ya, untuk dividennya yang sudah memenuhi kriteria, termasuk besar, ketahanan perusahaannya oke ya, dan saat ini dia dalam valuasi yang wajar. Untuk fast grower itu memang kita menunggu harga turun ke wajar, dan sekarang dia berada di valuasi wajar, berarti ini sudah memenuhi kriteria semua ya, semua sudah memenuhi kriteria turunnya di valuasi wajar. Hanya satu yang jadi permasalahan kita adalah harganya sekarang di Rp50 ya. Itulah kenapa saya membatasi biasanya di 10%. Kalau melihat valuasi yang seperti ini, keadaan perusahaan seperti ini, kan kriterianya ini bagus ya, dan saat ini adalah istilahnya dia berada di valuasi yang wajar, maka tentu saja ini saat yang bagus ya. Hanya tadi bahwa harganya sekarang ini di 50, dan itu adalah saat dimana harga tidak bisa bergerak kecuali dia naik melewati dari 50 ya. Oleh karena itu, kalau harga sampai di 50 ya, BIE belum mengubah aturannya bahwa di situ batas terbawah harga ya. Dia akan diam dulu beberapa waktu. Kalau misalnya masih tidak bergerak, bisa menjadi FCA, bisa menjadi suspended dan lain-lain. Ini bagian yang mengkhawatirkannya, itu namanya rasio likuiditas ya. Oleh karena itu secara perhitungan valuasi ini adalah perusahaannya memenuhi kriteria, artinya ketahanan perusahaan bagus ya. Kemudian karena dia fast grower dalam valuasi wajar, saatnya untuk beli ya. Hanya mungkin nanti di IPS-nya yang turun, mungkin menunggu naik, itu saat yang bagus ya. Tapi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa di sini menunggu ya, harga di atas 50 itu yang penting ya. Menunggu harga di atas 50 baru bisa masuk ya. Jadi untuk perusahaan ini seperti itu pemahaman saya ya. Baik, itu yang pertama. Jadi perlu juga kita melihat kondisi persyaratan dari BEI ya. Yang kedua, NICL atau palm mineral ya, NICL palm mineral. Kita punya dua data ya. Di sini secara sepintas tidak ada masalah sepertinya ya, tapi nanti kita cek lebih jauh masalahnya di mana ya. Triwulan 1 ya, triwulan 1 triwulan 2 ini dibanding triwulan 3 ada meningkat ya. Di triwulan 2 ini ada di sini ya, semula bahwa di sini IPS-nya di bawah 10. Kemudian dia triwulan 3 naik ya. Dia memenuhi kriteria. Jadi untuk valuasi ini simpulannya meningkat, aset lancar meningkat ya, harga naik, tidak ada hutang ya, kepemilikan ini wajar semua. Oleh karena itu ya, jadi dari data ini semula dia tidak memenuhi kriteria, sekarang ini memenuhi kriteria. Seperti itu mungkin rumusannya. Yang kedua, dari segi rasio ya, keuntungan di triwulan 2 itu 4%, sekarang triwulan 3 16,75. Dia meningkat dari slow grower ya, langsung menjadi fast grower ya.
Kemudian dari segi harga dibandingkan nilai bukunya ini sudah hampir 3 kali lipat atau setara dengan PBV 3,9 ya. Untuk maksimal beli juga ini sudah 1,33 kali lebih mahal ya. Tinggal kita mengecek dividennya ya. Dividennya di sini 32%. Kita cek dulu ya. Untuk dividen ini sudah memenuhi kriteria ya. 32,6. Kalau misalnya dibagikan sekarang ya, itu hanya 1,4, berarti di sini sangat kecil ya. Untuk free cash flow ya, ketahanan berikutnya ya, free cash flow-nya meningkat menjadi 42%, sangat besar, aset lancar semuanya, kayak tidak masalah ya, semuanya ketahanan ini beres ya. Jadi simpulannya bahwa untuk perusahaan ini ya, bahwa ketahanan perusahaannya oke, hanya saja harga valuasinya sudah dihargai mahal oleh investor ya. Valuasinya sudah mahal oleh investor. Sehingga kalau kita melihat data seperti ini ya, ada dua kemungkinan istilahnya ya. Ini harga sedang meningkat, berarti ya kan dia post grower. Ini seharusnya kita bisa beli ya. Kalau kita hanya mengejar dividennya saja. Namun kalau kita mau mengambil yang lebih aman, maka kita menunggu ke valuasi. Tidak usah valuasinya murah, kita valuasinya wajar, berarti di 130 berarti ya. Nah, di 130 kalau dia mau valuasinya wajar, otomatis nanti dividennya jadi membesar ya. Jadi mungkin di sini ada dua pola pikir tadi ya. Yang pertama, kalau kita ngejar capital gain, sekarang dia sedang naik ya, dari nilainya yang rendah kemudian dia naik, itu bisa masuk. Yang kedua, yang lebih aman tadi kita menunggu ya, menunggu harga membaik ya. Nah seperti itu, menunggu harga membaik, jadi menuju ke sekitar valuasi murahnya. Tahu kalau memang mau sekarang ya, berarti hanya mengejar capital gain tadi. Di saat ini sekarangnya dia naik ya, kita beli ya, tapi resikonya juga ada ya. Tapi dengan menunggu dia turun ke valuasi wajar, kita punya rentang area yang lebih aman ya. Terakhir kita akan membahas Mutu Agung Lestari ya. Dari semua data ini ya, di triwulan 3 ini ada satu IPS-nya di bawah dari 10 ya, di bawah 10 rupiah. Kita bahas satu persatu. Modalnya meningkat, tapi keuntungan bersihnya ini menurun, bahkan kurang dari 10. Ada anomali ya, harga ini 70. Coba kita cek lagi berapa ya. Harga terbarunya di 66. Oke. Kita cek lebih jauh lagi, berarti harganya ada penurunannya. Modal meningkat, keuntungan menurun, harga menurun. Di sini aset lancarnya, coba kita cek lagi aset lancarnya. Kayak aset lancarnya 331 ada peningkatan, hutang menurun ada peningkatan. Berarti simpulannya bahwa valuasinya mix, sementara ketahanan perusahaannya juga mix ya. Ada campur aduk lah, walaupun naik, misalnya naiknya hanya sedikit, tapi ada di valuasi ini ada yang naik, ada yang turun juga. Baik, kita cek lagi dari segi keuntungan triwulan 1 ini 20%, 20,9. Itu berarti growth ya. Tapi di triwulan 3 ini penurunannya jauh sekali ya.
Data terbaru ini ternyata IPS-nya ini 10,86 ya. Setelah kita cek ulang IPS-nya 10,86 ya. Oke, berarti tidak ada masalah. Baik, triwulan 2 20%, triwulan 3 16. Berarti dia termasuk fast grower ya. Perusahaannya berkembang cepat ya. Seperti ini dulu, cari. Perusahaannya ini fast grower ya. Selanjutnya kita ingin mengecek juga dari segi harga dibandingkan nilai bukunya ya. Harga dibandingkan nilai bukunya ini pas berada di area yang sama ya, 66 dan 66,7, berarti sekarang dia berada di areanya ya. Kemudian maksimal beli kita ya di berapa? 109. Sekarang 66, berarti kita punya diskon 39% ya. Ini perusahaannya fast growing tapi valuasinya masih murah ya. Dividennya ini juga besar ya. Dividennya besar ya, 30%. Kalau misalnya kita bagikan sekarang ini pas di 5,2. Jadi dividennya ini ya pas-pasan ya di 5,02 ya. Jadi valuasinya murah, dividennya memenuhi kriteria ya, dan setahu saya dia baru 2023 tadi membagikan dividen ya di sekitar Rp3. Nah, sekarang kalau kita cek di sini kemungkinannya juga ya nanti Rp3 juga. Kemungkinan ya kalau dibagi sekarang ya. Untuk free cash flow, ini free cash flow-nya ketahanan perusahaannya ini meningkat besar sekali. Ya, berarti ada kemungkinan besar untuk dapat membagikan dividen dengan besar ya. Oke, selanjutnya jadi simpulan dari data ini, yang pertama perusahaannya fast growing ya. Perusahaannya fast growing, semua membagikan dividennya memenuhi kriteria. Kemudian ketahanannya oke semua ya. Jadi di sini termasuk ya istilahnya termasuk yang bagus ya. Jadi simpulan saya tentang perusahaan ini ya, untuk opini ya, layak invest ya. Kalau saya pribadi ini layak invest ya, untuk Mutu Agung Lestari. Tapi kita cek dulu dia bergerak di bidang apa ya. Coba kita cek. Mutu emiten. Pengujian, inspeksi, spesifikasi ya. Oke. Mereka bergerak di bidang pengujian inspeksi ya. Jadi seperti itu ya. Dia kalau menurut saya pribadi perusahaannya fast growing ya. Kemudian valuasinya murah, dividennya besar, free cash flow-nya besar juga. Ketahanan perusahaannya juga bagus ya. Tidak ada masalah. Jadi kalau menurut saya pribadi layak invest. Tinggal selanjutnya adalah analisa Anda apakah GCGI-nya ini bisa dipercaya atau tidak ya. Itu adalah langkah kita selanjutnya. Silahkan dicek lebih jauh ya. Saya sendiri belum ada mempunyai saham ini. Saya akan cek lebih dalam lagi GCG-nya ya. Oke,
Itu pembahasan kita untuk mutu ya, untuk mutu Agung Lestari ini ya. Oke, demikian pembahasan kita 3 saham kali ini, Koci, NICL, dan mutu. Sekali lagi ini bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, juga bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.